bagiku, bagaimana aku bisa lepas, dan betapa suci bagiku bagaimana aku bisa suci bersih dari yang demikian itu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut olehmu akan daku, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun. Jadi setelah panjang lebar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana jagaan amal kita itu hingga sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar demikian, lalu Mu'ad bertakun lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kayak apa bisa lepas dari yang demikian dan bisa bersih ataupun suci dari yang demikian tersebut. Nah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut olehmu akan daku, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun. Caranya kayak apa agar amal kita itu bisa lolos dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tipsnya kepada Mu'ad bin Jabal. Salah satunya, ujar Rasulullah, ikut olehmu akan daku, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun. Umpati Rasulullah, walaupun kada banyak beramal, maka itu bisa menyelamatkan amal kita tersebut daripada ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diumpati Rasulullah, ujar kita, kacak pisit-pisit, jangan kacak lapas. Nampak ujar Rasulullah, bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana syariatnya Rasulullah, hendaknya kita umpati. Jangan kacak lapas, artinya nampak kacak lapas. Dadahanu umpat, dadahanu lapas. Dadahanu mengikuti sunnahnya Rasulullah, lalu dadahanu yang lain ada sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila dua perkara ini kalian mengikuti, maka niscaya kalian tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Apa yang dua itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kita bujur-bujur berikut berpegang teguh dengan nang dua nenek, insya Allah kita akan selamat, walaupun kita hidup di akhir zaman seperti ini. Umpat lawan Rasulullah, ikuti napa ujar Rasulullah, sesuaikan pekerjaan kita dengan syariatnya dan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal membalikan lawan diri kita. Dalam sehari perjalanan itu tak banyak mengumpati Rasulullah atau malah kada mengumpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita takuni dalam sehari-sehari ini sesuaikan sudah dengan jalur sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita lepas dari jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sehari coba umum kita
Apakah kita gawe itu cocok kalawan sunnah Rasulullah atau kada? Pina-pinanya kita ini banyak lapasnya, ya. Jangan halus-halus dan ganal-ganal aja banyak lapas. Mun sawat dan ganal tuh lapas tuh, ya kan? Nang halus gua makinnya ay lapas selalu, itu kan? Iwak tuh, mun haruan aja lapas, apalagi sapat makinnya. Nah, kayak itu dua hadisnya atau syariatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sehari ini kita umpatika kadang nang halus-halus atau malah nanggana-gana nggak betul. Ya nang kayak sembahyang rawatib, qabliyah, ba'diyah itu istilahnya nanggana. Nang selalu Rasulullah gawi, nang kada sebuah Rasulullah tinggalkan rawatib, narapnya itu. Nah ini nang ganal nang kayak ini nih, nang nyata nang kayak ini. Tak kacak kita kada, tak umpati kita kada. Sembahyang duha pulang tak umpati kada kita. Sembahyang tahajud pulang kita tak umpati kada. Dalam sehari itu namun kita mau bangun kita apa namanya kita konekkan antara perbuatan kita ini lawan sunnah Rasulullah, rancak tak konekkan atau tak putus ya. Punya konek alhamdulillah, nah tak putus-putus diperbaiki jaringannya, ya kan? Nah sunat-sunat nangganal-ganal gawi. Mun sudah nangganal digawi, nah lalu kayaknya nang halus-halus itu mengumpat aja lagi. Tapi mun sudah nangganal-ganal ini dilapas, nang halus itu makinnya ay parah ini. Ya kan? Mun haruannya itu udah hendak mengambil, apalagi sapat. Itu kan? Mun sawat haruannya udah hendak mengambil, makinnya ay saluat. Pagi naik lunduk, pagi naik tarai lalu. Nah itu dua kita ini dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari-sehari ini tentu kita tagawi kada. Maka kita sudah belajar nih, mulai bangun guring sampai hendak guring lagi sudah ada nak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun guring subuh kali tak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baca kada kan? Nah, itu masing-masing aja lagi. Kalau sampai tahun kawan kita baca lah. Aduh sah. Takuni diri seorang masing-masing aja. Lalu kena pulang baca ramen. Ya. Tak baca kada kan? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah tak baca kada ka pulang. Apalagi di binian kan? Sehari rancang kada baca ramen. Ya kan? Sampai kada bisa lawan caramin kan? Dompet aja baca ramen aja. Ya kan? Sampai ke dompet baca ramen. Nah, sedikit-sedikit dia tak kibar kerudung karena angin baca ramen pula. Ya kan? Nah, bahkan daratan baru lagi apa standarnya balimbah tuh, nah sudah baca amin. Tak baca doa Allahumma kama sa'at khalqi fahasin khuluqi. Tak baca kada kan. Nah, pun kayak ini kita selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dijamin Rasulullah selamat. Iba apin kenapa nang kita gawi, napa nang kita kerjakan, konekkan ke lawan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikonekkan ke lawan sunnahnya Rasulullah. Jangan lapas terus.
pun lapas terus kada umpat baganding kada pacang sampai ya kan yopong enggak lapas padat talinya yopong nyatakan berjalan kan mengumpati ini kada pacang berjalan makan apa karenanya kada ba konek kali itu kada ba ikat di situ tadi kada ba tempel di situ tadi lalu kita dijauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Miris kada kita hidup. Kita ini hidup sudah jauh dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imbah tu pulang dari segi tempat jauh juga pulang. Dari segi tempat kita jauh, dari segi waktu kita jaraknya jauh lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kayak apa hendak mamaraki Rasulullah? Kayak apa anak baparak lawan Rasulullah? Ya jalannya dengan cara mengikuti rel yang sudah dijalurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita jauh tempatnya, biar kita jauh jarak waktunya, tapi ketika kita selalu mengamalkan dengan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan merasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu pula tambah baca sholawat lawan Rasulullah. Atur bukunya untuk pulang. Makanya kan pembalap itu ada pembalap biasa, ya kan? Kalau ada pembalap itu jalan cepat tambah kecepatannya, naranya turbo kan. Nah, jadi selain kita dapat mengumpati jalurnya sunnah Rasulullah, ditambah pulang dengan banyak bersalawat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jalannya ini tambah cepat, tambah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada apa lagi kita maulid? Ya kan? Sabar lah, sabar. Masa sabar berapa? Ada lawas kita bulan maulid pula. Jangan hanya kita sekedar memeriahkan perayaan maulid saja, tapi isinya kosong daripada mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebisa mungkin untuk kita mengonekkan, menyamakan, menjalurkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar kita ya untuk selalu mengonekkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke masjid, konek kita lawan Rasulullah. Aku hendak ke masjid ini naiknya melalui batis karena Rasulullah yang menyuruh. Tadi naik tadi ingatlah, naik tadi ingatlah. Kan mengkada ingat kok lapas pulang kita nih kan. Ayo banyak ada sunnah-sunnah Rasulullah itu bersampai kita, mau kita kada hakul memilih. Ya kan dapat apa-apa. Tergantung kitanya, mau sebanyak-banyaknya kita memilih, maka sebanyak itu juga kita mendapatkan keuntungannya. Jadi jangan sampai nang bersampai ini kada pilih lagi kan. Ya kan? Ini kayak nana ingat kulit kayak pakai kaki kiri pulang. Masuk kanan, ya kan? Keluar pakai tangan, pakai batis kiri pulang. Ingat, nang manyuruh pun ini, nang pakai batis kiri ini Rasulullah. Ya, selalu kita tuh ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu musyahadahnya, kemudian kita musyahadahnya jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalur itu kawahyu. Itu kita jalur tauhid tangalih bangsa dikit karena kita hendak memakrifah lawan Allah itu aja tuh ngalih. Nah, jadi nang nyaman itu jalan musyahadahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun sudah connect lawan Rasulullah, maka insya Allah kalian pasti connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun kita memotong kompas, ya kan?
langsung kita ada pangonek kada puluh pina kada konek lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya kada kenal lawan Allah, kada ma'rifah lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita berumpat di Rasulullah nak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jalur musyahadah. Musyahadahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga kamu musyahadahnya jalurnya kepada Allah langsung, bisa juga. Tapi yang nyaman itu ya dari itu kita umpat jalur Rasulullah aja. Masuk kawisi pakai kaki kiri, ingat pulang nama nyuruh Rasulullah. Nah kita musyahadahkan Rasulullah aja. Jangan keluar dari wisi kiri ke wisi kirinya, keluar dari wisi itu akan pakai batis kanan, lalu kita memusyahadahkan Rasulullah juga. Ya Rasulullah menyuruh pakai kaki kanan keluar. Sehingga dalam setiap gerak kita selalu mengikuti sunnah. Selain mengikuti sunnah, kita selalu ingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalur musyahadahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun sudah connect dengan Rasulullah, insya Allah lawan Allah Ta'ala itu akan sampai itu, akan waisal itu, akan apa namanya ma'rifah juga. Jalurnya dari jalur musyahadah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kayak kisah Junaid Al-Baghdadi gitu lah. Ketika berjalan lawan murid-murid, Junaid Al-Baghdadi ini sampai di ujung pantai. Lalu sampai ujung pantai ini ke jalan sudah ada lagi lautannya lagi, atau sungainya lagi, atau danaunya lagi, kada ada lagi jalan. Hanya karena sebarang pun ada jalan bahasa pulang. Lalu kayak apa caranya agar bisa menyubarang? Ujar Imam Junaid Al-Baghdadi, kita tetap menyubarang, umpati aku di belakang. Dan ucapakan dengan ucapan kiau ngarang, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Mati kita tetap jalan di atas bayu ini. Diumpati oleh murid-muridnya. Akhirnya seberataan murid kau berjalan di atas bayu dengan mengatakan ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Tiba-tiba di banyu tadi ada iwak bakudang. Rupanya iwaknya ganam berluncat, caploknya berluncat. Tak hajut dari salah satu murid itu lalu berucap ya Allah. Tak hajut, ibah berucap ya Allah, tenggelam. Jimus seberataan, jadi kita tuh tiah timbul gara-gara berucap ya Allah. Timbul rupiah aneh tuh nih, pesambat ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid, kawat jalan itu sebaik itu. Tapi ketika berucap ya Allah lalu tinggalkan diangkat oleh Imam Junaid. Sudah aku katakan ya Junaid, jangan katakan ya Allah. Ibah mengatakan ya Junaid diangkat berjalan pulang di atas banyu itu. Setelah sampai di seberang, lalu muridnya ini merasa heran, merasa bingung. Taharat Allah Ta'ala, taharat Imam Junaid ini kan, ya kan? Taharat Allah Ta'ala, taharat Imam Junaid ini kan, disambat Allah, ia tenggelam. Tapi disambar, ya Junaid, kau berjalan di atas banyu, kau menyeberang. Lalu ditanyakan kepada Imam Junaid, kenapa ulun menyambat narang dia, kau ulun berjalan di atas banyu, tapi ketika ulun tadi menyambat, ya Allah, ulun tenggelam. Apa wahai Imam? Ujar Imam Junaid, engkau menyebut dengan kata Junaid, dan Junaid itu makrifah dengan Allah Ta'ala, inya kenal lawan Allah Ta'ala. Sedangkan jika menyambat ya Allah, jika pada kanan lawan Allah, ia tenggelam jadinya. Itu aja masalahnya, berumpat, bertumpan, berikat di situ.
Mun langsung potong pas ingat lawan Allah Ta'ala. Nang orangnya nang mengucap Allah Ta'ala ini belum tentu makrifah lagi, itu belum tentu tahu lagi lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mengucap Junaid, nang Junaid imam seorang yang wali ini, dia adalah orang yang dekat dengan Allah dan yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang ini selamat. Nah, jadi jalurnya kita terhadapnya nang nyaman nih, kadang alih untuk memusyahadahkan, kadang alih untuk kadang-kadang memarifahi para ki Rasulullah aja, umpati Rasulullah aja. Jadi setiap gerak-gerik kita ikatakan, kita konekkan dengan perbuatan Rasulullah dan dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan kita, ucapan kita, hendaknya kita konekkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila waktu menghibah itu tuh ingat Rasulullah menghibah kayak inilah mukada. Nah tadi ya juga jangan lagi menghibah karena Rasulullah kada suah menghibah. Hendak berdusta pulang tuh, Rasulullah itu berdusta kan kada kan? Rasulullah itu suah kan kada suah. Nah berarti jangan berdusta juga pulang. Pun mau kita tuh mengonekkan nanti ini, iya kita insya Allah akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Melalui musyahadahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang tadi tuh kayak Imam Junaid tadi, musyahadahnya apa tadi Imam Junaid saja, ya kan? Nah orang ini langsung kepada syekhnya, apa murabbinya tuh, namanya bermusyahadah lawan murabbinya nih, sehingga murabbinya dikenal dengan Allah, maka orang ini pun juga menjadi bisa berjalan di atas banyu dengan sebab orang ini tadi gurunya ini mengenal dan makrifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak itulah sudah kita ingatkan dalam sehari-sehari hidup anak Abu Dawi ini banyak apa lima muntakakan atau banyak lapasnya dalam sehari-sehari ini yang kita amalkan, yang kita gawi, yang kita kerjakan itu selalu connect dengan Rasulullah atau kadang. Maka tadi setiap apapun yang kita lakukan yang baik itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apapun sesuatu yang ada baik itu sudah ditegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kitanya aja lagi memempat nikah ada. Jalurnya sudah ada. Ya jalurnya itu sudah ada. Tinggal kita menjalani di jalur itu. Pun kita mencari jalur lain, mulupina pun jalur ini sudah ada nyata, sudah jalur ini banyak sampai itu. Jangan mencari jalan lain, mulupina kumpul jalan itu nggak ada sampai. Nanti ikut ujar Rasulullah dengan wahai Mu'adz, sekalipun amalmu itu kurang, hai Mu'adz, pelihara olehmu atas lidahmu daripada menjatuhkan akan kejahatan di dalam saudara yang muslim, daripada yang menanggung akan Quran, yakni yang mengamalkan akan hukum yang di dalam Quran. Jaga ucapan kita, jangan sampai meremehkan orang lain. Apalagi yang diremehkan ini adalah orang yang ahli Quran atau orang yang mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Meremehkan, menghina, merendahkan, atau istilah kita wahid atau sebenarnya membuli, nah itu membuli ya, atau mempakalah, atau mahapak, itu bahasa kitanya tuh. Nah itu jangan sampai ada lidah kita ini merendahkan orang lain, menghina orang lain, jadi kita mahapak orang lain, membuli orang lain, itu
jangan ada nang itu. Jika kita hendak selamat, amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga untung kita, jangan merendahkan orang lain, jangan main. Kenapa? Karena dikatakan kalau di dalam kitab Qiraatul Rasyidah itu, di dalam kitab Qiraatul Rasyidah itu kitab lughat, di situ ada kisah tikus lawan apa namanya, lawan singa. Ujar tikus ma'anui singa, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. La tahtakir man dunaka, jangan engkau menghinakan orang yang lebih rendah daripada dirimu. Kenapa? Fa kullu syai'in, berarti fa inna likulli syai'in maziyah, karena tiap sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Tentang di pesantren orang pernah belajar lughatul Arabiyah ya kan? Situ ada tuh kisah tikus lawan apa? Lawan singa. Di kisahnya singa diguring di bawah pohon, tikus ada di atas pohon itu, berjalan-jalan tapok gugur. Sekali gugur pas akan aku singa kapulang. Jangan rarahakan guring, nyamanan guring itu diganggu. Makanan diganggu nih kan ada apa tuh? Kan ada maafnya raja hutan. Ya kan? Raja hutan singa gugur. Si tikus minta maaf, kada sengaja tikus, ya kan? Tak gugur ini kada bersengaja, gugur pas kamu maaf lah, gugur tak bangun. Ayo kayak apa? Kita harapannya nyaman guring dibangun makan, ya kan? Nah lalu si tikus ini minta maaf, entah karena apa atau kayak apa, singa ini mau memaafin. Rupanya tikus ini masih untung dirinya, selamat daripada kemarahan singa tadi, dimaafkan oleh singa. Dalam beberapa waktu kemudian, singa ini terperangkap jaringnya orang yang berburu. Tak ada jaring, ada kawan keluar. Melihat tikus, di singa namun semalam ya kan? Lalu didatangi oleh tikus, diikuti tikus, tali-tali jaringnya itu diikutinya sampai pagar, sampai singa ini keluar daripada jaring tadi. Singa nang ganal awak kada kau magat tali, tikus nang harus awak memagat tali. Bingung singa ini. Nah, lalu disitulah si tikus mengatakan, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan engkau menghinakan, merendahkan orang yang di bawahmu, karena tiap-tiap sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Singa mengganal awak, walaupun begalan raja singa, ada awak lepas daripada jalan, daripada jaring. Si tikus halus saja, tapi dengan gigi-giginya, inya awak memagat tali tadi. Nah di situ kelebihan tikus. Awing aja berubah dapatnya. Ya. Tikus keropot ada tuh nang digawinnya. Lalu lihatnya sesampai minggu-minggu tuh ada tuh nang berubah. Tapi waya ini tikus kita menderita aja kan. Kenapa? Lamaring waya ini digulahnya dari wasing, ya kan? Dinding-dindingnya dari kaca. Ada kok apa-apa lagi tikus? Biar harap mengorokot, ada yang mengorokot, apa tuh mengarikot kan? Nah, udah ngarat wasing itu, oh dikarikot lagi. Amun lamari dari apa tuh, dari papan, dari apa tuh, dari palion ya, kawaknya.
Wah ini nampakai apa kendaranya? Nampakai belajar ringan, ayat tapi tak ada. Nang wayah itu lamari nampakai kuasi wayah itu. Aku terus kata kau apa lagi nya? Nah jadi jangan menghinakan orang lain karena tiap-tiap sesuatu itu punya kelebihan. Jam 8 ada? Salah hajatnya. Pada jam 8, tapi jam 8 dengan tempat-tempat kan? Jam lagi jam ini kan? Itu kan? Iya kan lagi kan? Salah nggak kawan kan? Oh menuju ke paman. Sampai sini aja kan. Ada orang kalau paham juga hanya datang tadi dari mana tuh? Jadi sampai tadi tuh jam 4 tadi datang, saja istirahat. Nah langsung sini pulang tuh. Pas suara pindah para parau lah kita. Ya kan? Anda ada turun, yang minggu tadi sudah ada turun juga. Minggu tadi kan pada ikan kalas tuh. Disuruh untuk menyebutkan nama-nama prestasi itu acara di maghrib. Nah jurun antara awal lagi di majelis ini. Pimpinan menyuruhkan, ya betul. Tak saya menelpon atau menghubungi apa tuh Hairil tuh karena awal turun malam angkat pulang nih turun pulang malam ini tak kasihan pulang buat biar gitu dah. Nah lalu biar salah palapahnya itu nah jadi pas waktu isya sampai isya nih ya sudah kita sampai sini aja dulu kayak dapat kita sambung bahasa mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilambangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga